Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat, keadaannya baik, rezekinya baik, usahanya baik, seluruh urusannya juga sedang baik-baik saja. Amin. Ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini, edisi awal bulan 1 Agustus 2024. Gimana? Ada revisi kah dari bulan Juli yang perlu diperbaiki di bulan Agustus? Atau mungkin kemarin di Juli terlalu begini, Agustus harus mulai ada rem, saya harus begini ya. Revolusi, resolusi, dan juga perubahan-perubahan baik pastinya kita harapkan terus berubah dari tubuh kita. Yang pastinya semoga di awal bulan ini Mas Tulus berdoa untuk semuanya saja. Yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik, dan yang sudah baik semoga terus dalam kebaikan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, kemudian dilancarkan urusannya juga, kemudian juga hutang piutangnya dilunaskan, diberikan kesehatan, dan semoga teman-teman yang nonton video ini di awal bulan ini semua diberikan keberkahan sama Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya. Seperti tanggal yang sudah kita lihat, berarti hari ini Mas Tulus akan baca intuisi selama bulan Agustus. Kira-kira di bulan Agustus akan ada apa saja intuisinya lewat baca angka, nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih detail ya. Kira-kira di Agustus ini ada virus, ada penyakit apa, ada rezekinya bagaimana, percintaannya bagaimana, nanti kita akan lihat. Untuk pandangan Mas Tulus di tanggal 1 Agustus ini kita akan lihat intuisi selama bulan Agustus ya. Tapi nanti sebelumnya saya ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri tentunya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung, salam kenal, halo. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, ayo support Mas Tulus dengan di subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya, jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak, semoga keberkahan bersama kita ya. Dan mari sama-sama sebelum kita membahas ini teman-teman, kita doa sama-sama semoga sedekah nasi box Allah izinkan ada di bulan Agustus ini. Amin. Semoga sedekah Bumi Nusantara kita gelar di tanggal 6 Agustus di Selasa Kliwon nanti berjalan dengan lancar. Amin. Dan Allah berikan kemudahan. Amin. Dan tidak ada halangan apapun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah,
Teman-teman yang masih pengen nambahin untuk nasi box nih ya, silahkan kalian cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya satu nasi boxnya itu 12.000 ya. Satu nasi box 12.000 rupiah, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Nah, sedekah bumi ini sudah pasti akan digelar di tanggal 6 teman-teman. Kuotanya sudah mencukupi, tetapi kami masih mengumpulkan dana terus karena memang ada over budget. Kalau teman-teman masih memiliki rezeki yang pengen ditambahkan atau mungkin ingin berbagi untuk sedekah Bumi Nusantara, kalian bisa cek di kolom komentar paling atas ya. Rekeningnya Permata, atas namanya juga Tulus Rianto. Saya hanya bisa bilang terima kasih matur sembah nuwun kepada semuanya saja, sukunya apa, agamanya apa, saya nggak peduli, tapi saya berterima kasih untuk support dan juga dukungannya untuk kegiatan sedekah Bumi Nusantara kita ya. Semoga sedekahnya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Orang-orang baik yang mau pesan minyak bidara, stoknya juga masih ada. Kalian yang mau pesan, pengen rukiah anaknya, rukiah mandiri, rukiah tempat usaha, buat penyembuhan penyakit medis non-medis, anak yang susah bicara, terus anak yang susah berjalan, kemudian buat urut supaya lebih enak, urutnya lebih licin, pakai minyak bidara juga bagus ya teman-teman ya. Kalian bisa tonton video packingnya dulu untuk penjelasan lebih detail. Setelah video packingnya ditonton, paham, langsung pesan ke nomor WhatsApp yang di 0857. Formatnya, Mas Tulus saya pesan satu, alamatnya ini, nomor HP, kode posnya ini. Oke. Terima kasih banyak ya orang baik yang sudah pesan. Semoga segera sampai, segera jadi manfaat buat yang sudah memesan. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Untuk semuanya saja, tentunya dalam dan juga luar negeri, selamat bergabung. Semoga video-video yang Mas Tulus sampaikan manfaat. Ini ada paket ini. Oke, kalau gitu karena openingnya sudah selesai, kita langsung ke topik pembahasan kita, yaitu membaca intuisi di bulan Agustus 2024 ya. Mas Tulus kemarin ngasih clue. Agustus kalau diibaratkan sebagai kata-kata, Agustus itu dari segi pandang Mas Tulus apa? Diam-diam menghanyutkan. Itu bulan Agustus. Diam-diam terlihat baik gitu. Ibarat kata tuh, kita tuh kalau digambarkan sebagai sosok orang gitu ya, sebagai sosok manusia itu orang yang munafik, istilahnya begitu. Karena di casing dia terlihat baik, dari bahasanya juga terlihat bagus, tetapi pada dasarnya aslinya juga menghanyutkan. Sama untuk beberapa sisi. Jadi Agustus ini banyak hal baik, tapi juga hati-hati dengan resiko yang cukup besar ya. Dari segi apa dulu maunya? Rezeki Mas Tulus, rezeki dulu. Oke, kita hitung lewat rezeki ya. Kita hitung lewat pandangan Mas T. Intuisi dibalik kerezekian di bulan Agustus 2024. 1 sampai 31 Agustus. Apakah kerezekiannya akan bagus? Jawaban saya, yes, Agustus ini sepertinya kalian yang punya tanggal lahir genap sepertinya akan lebih better, lebih bisa nabung, lebih bisa menyisihkan uang. Amin, aku 6 Desember berarti ya mudah-mudahan. Tanggal genapnya, kalau dari hitungan angkanya saya melihat ada potensi yang sangat baik. Ya Allah, rek, klambiku ki bolong kap. Astagfirullahaladzim. Alah, rek. Tuku yo mikir arep bayar kontrakan bareng. Enggak. Maaf ini, tapi ada loh yang komen loh, dia tuh sampai sedetail itu. Mas Tulus bajunya bolong ya sampai kaos kutangnya tembus kelihatan gitu. Wis ra apa-apa. Pakai sekalian aja besok buat dibuang. Wah, wong sugih itu kuneh gampang.
Karena apa jenenge tinggi godain Mbak Agnes juga dikirimin lagi. Mbak Agnes mah baik banget orangnya. Aku nggak mau ngodekin Mbak Agnes, takut orangnya terlalu baik digomongin begitu sama Lucy langsung dikirim. Aku takut kalau gitu. Jangan Mbak Agnes ya, aku bercanda. Bajuku bolong-bolong Mbak, tapi aku nggak minta, serius nggak. Aduh, aduh, aduh. Dari segi kerezekian tanggal 6, tanggal 6. Tanggal genap sepertinya juga akan lebih better untuk bisa nabung. Jadi kalian yang punya tanggal lahir genap, maksudnya sorry tanggal genap, kalian akan lebih better untuk bisa nabung. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk berinvestasi untuk masa depan, untuk masa jangka yang lebih panjang tentunya ya. Hal-hal yang lebih baik kita sisihkan untuk masa depan kita, untuk dana-dana tak terduga itu sangat penting. Jadi justru untuk yang tanggal 6 terus sih, tanggal genap atau angka genap, kalian punya tanggal lahir genap, sepertinya kan rezekinya akan better nih, akan bagus. Jadi kalian di dalam tanda kutip diwajibkan nabung sih, diperbanyak aja nabungnya, diperbanyak untuk menyisihkan rezeki. Pokoknya sebanyak-banyaknya nabung, tetapi dalam batas yang dianjurkan. Dalam arti tidak melampaui batas. Maksudnya begini, ketika ada satu kebutuhan nih, jangan-jangan mentang-mentang pengen nabung disampaikan Mas terus pengen nabung terus-terusan terus dilewatin. Yang harusnya diselesaikan nggak diselesaikan, utangnya nggak dibayar. Jangan juga. Kalau bisa selesaikan dulu urusannya, karena rezekinya lagi berlebih, amin. Jadi teman-teman harus nabung. Apakah tanggal ganjil kurang hoki Mas Tulus? Tidak. Jadi hoki juga untuk yang punya tanggal lahir ganjil, tetapi kalau diukur 1, 2 pilih mana, saya pilih genap. Kalau dihitung melalui angkanya di tanggal Agustus ini. Kerezekiannya sangat baik ya teman-teman. Kalian yang punya pemasukan lebih besar. Nah, resiko untuk yang ganjil ini, yang punya tanggal lahir ganjil ini juga dengan resiko yang cukup besar, meskipun pengeluarannya juga pemasukannya juga cukup besar. Jadi hati-hati. Makanya tadi Mas Tulus bilang dari awal, Agustus ini bulan yang diam-diam menghanyutkan. Bisa jadi momen di mana kalian mendapatkan kemudian akan menghilang. Ini salah satu momennya. Hati-hati buat kalian yang ada di rumah yang mungkin sedang mau menabung atau mendapatkan hasil tapi tidak diselipkan. Nah, simbol angka 8 ini sebetulnya Agustus kan angka 8 ya. Rezekinya kontinu terus teman-teman. Jadi ada terus, tetapi sekali lagi dengan resiko juga yang lumayan bagi yang punya tanggal lahir ganjil. Lalu kalau kami yang mau buka usaha, kami yang mau buka steam mobil, mau buka usaha kuliner, mau punya butik, buka salon, buka usaha-usaha lainnya, apakah bagus? Nah, alhamdulillah di Agustus ini secara kerezekian buat kalian yang merintis usaha, secara hitungannya better, semuanya bagus. Jadi kalian yang mau buka usaha ini, usaha itu. Nah, ini bagusnya angka 8. Angka 8 itu netral dari semua elemen. Jadi bisa kalian yang mau kulineran, kalian yang mau jualan properti, yang mau merintis bikin kos-kosan misalnya, ini juga better. Walaupun kalau ditarik secara garis besar, elemen tanahnya lumayan kuat ya di angka 8, sehingga akan lebih better lagi kalau teman-teman tuh punya apa nih, misalnya aku punya dana pengen aku larikan ke perkebunan, peternakan, invest ke properti, beli tanah dan seterusnya. Aku juga sangat menyarankan itu, beli logam mulia misalnya. Ini juga sangat-sangat aku sarankan buat kalian yang mau melebarkan sayap usahanya atau nabung dan juga berinvestasi. Simbol 8 ini kan simpan ya teman-teman. Jadi lagi dan lagi saya masih memberikan peringatan kepada teman-teman untuk tidak memberikan pinjaman kepada teman, saudara, atau siapapun. Kalau mau membantu, mending disisihkan atau diberikan. Beda dengan teman-teman yang mau merintis usaha bersama, investasi dengan perjanjian di atas materai, kemudian ada ketentuan jual beli dan seterusnya. Menurut aku itu boleh-boleh aja. Tetapi kalau melibatkan uang, istilahnya pertemanan, cuy pinjam cepet dulu cuy, 200 dulu cuy, kalau bisa sih jujur jangan. Misalnya kayak teman-teman tuh punya duit cepet, sorry aku bisanya bantunya cuma 50, nggak usah minjem gua kasih ya. Jadi memberi itu juga sangat better. Nah, sama dengan yang sudah saya sebutkan, kontinunya atau berkelanjutannya itu kan juga lumayan ya di
Agustus ini. Jadi kalau kalian mau bersedekah dalam tanda kutip, sering berbagi kepada orang di sekitar kita, melakukan kegiatan baik misalnya mendonasikan rezeki kita untuk amal dan seterusnya, aku melihat ada potensi yang sangat baik. Jadi teman-teman, tanamlah satu kebaikan. Jadi makanya saran saya untuk menghindari pinjam-meminjam uang, tapi kalau memang bisa mau membantu, mendingan dibantu, tapi supaya apa? Bukan berarti tapi kan kalau minjem uangnya bisa balik Mas Tulus, yes. Tapi bentuk pertikaian ketika mengembalikan itu yang sepertinya harus kalian waspadai. Karena sekarang itu kadang-kadang minjemnya ngemis, balik ini sadis, Rek. Kadang-kadang galakan yang minjem, hati-hati ya. Jadi kadang-kadang itu bukan saya mengatakan semua, tapi oknumnya ada yang memang ketika bayar hutang tuh nggak dibayar karo duit, malah dibayar padu atau dibayar dengan emosi. Ini juga ada. Jadi teman-teman harus hati-hati juga ya. Kerezekiannya itu teman-teman masih hoki-hoki aja. Yang mau buka usaha, ayo jabarkan terus. Ambil tanggal genap di bulan ini ya. 2, 6, 8 ya. Tanggal 8 bagus tuh buat buka usaha. Jadi ayo yang mau launching, yang mau merintis usaha di bulan Agustus bagus. Lalu kalau mau kawin Mas Tulus, kawin lagi. Mau menikah atau melanjutkan jenjang selanjutnya, melangsungkan pernikahan di bulan Agustus, apakah bagus tanggalnya? Jawaban saya sangat-sangat bagus, sangat-sangat better ya. Kalau bisa ini maaf, saya tidak menyarankan, bukan berarti tanggalnya nggak bagus, tapi lebih bagus lagi buat teman-teman yang mau menikah tuh di tanggal-tanggal genap di bulan Agustus ya, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Atau yang ada komponen angka genapnya. Menurut hitungannya di situ. Simbolnya ini kan bagus ya, bersatu, kemudian rezekinya juga bagus, akan nanjak, akan naik, simbolnya tuh bagus. Jadi buat kalian yang artinya ingin menjajaki kehidupan lebih serius, kehidupan baru, menikah khususnya, ini menurut aku juga bagus. Yang mau nembak pacarnya, yang mau ngajak nikah, yang mau tunangan, yang baru mau jadian, baru mau merencanakan saja, ambil sisi positif, intuisi baiknya di bulan Agustus ini untuk kehidupan yang lebih baik. Intuisinya cukup baik bagi yang mau menikah ya. Lalu kalau bagi yang sudah menikah Mas Tulus, apakah juga termasuk hoki? Jawaban saya hati-hati. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Adem-adem aja, sisi romantisnya ada, sisi baiknya ada, kalian akan sama-sama rindu, kalian akan sama-sama merasa membutuhkan mungkin. Jadi kalau ketemu berantem, kalau nggak ada kangen, rasanya kayak ada sesuatu yang aneh aja gitu. Rasanya kayak yang udahlah, pengen marah, tapi udah gitu loh. Jadi romantisnya itu di Agustus ini ada pasangan yang semakin romantis atau semakin mendekat kepada keharmonisan. Tetapi ada embel-embel di sini. Jadi teman-teman, romantisnya tadi harus ada batasan, jangan terlalu berlebihan. Kalau bisa romantisnya sama pasangan sendiri, jangan pasangan tetangga. Karena teman-teman, kasus perselingkuhan di bulan ini untuk yang sudah menikah, yang selingkuhnya justru bukan sama perempuan atau laki-laki lajang, tapi kayak sama suami orang, istri orang, dari simbol angka 8-nya ini muncul. Makanya saya ingatkan untuk lebih hati-hati. Romantis boleh, dekat dengan pasangan boleh, mungkin hindari pergaulan-pergaulan yang rasanya kalian kurangi berkumpul dengan pasangan mungkin ya. Harus lebih sering-sering nongkrong sama pasangan sendiri, sering-sering sharing, sering-sering ngobrol sama pasangan. Mungkin kurangnya apa pasnya, apa lebihnya, itu ada yang harus kalian perbaiki menurut segi pandang saya. Jadi di sini ada beberapa opsi sebetulnya. Kalau rumah tangga ini adem banget, cinta banget, romantis banget. Tetapi ada sisi-sisi lain di mana kalian yang justru bisa terjerat dengan cinta terlarang, bukan dengan pasangan yang lajang malah, tetapi pada pasangan yang sudah memiliki pasangan. Berarti salah, berarti kurang bagus. Nah, bagi untuk teman-teman yang mau berembuk nih, kemarin konflik di 7, 6,
5 konflik. Nih, di tanggal ini adem banget buat yang memusyawarah, mau ngobrol, mau saling koreksi satu sama lain nih. Kamu tuh kurang ini, kamu tuh lebih ini, kamu harus begini. Menurut aku di tanggal-tanggal genap di bulan ini tuh bagus banget buat kalian yang mau curhat satu sama lain, buat bermusyawarah, ngobrol sama pasangan, memperbaiki diri, kurangnya di mana, apa yang harus diperbaiki, saling ngobrol ini bagus. Kemudian yang mau bikin meeting, mau ngumpulin orang buat apa, mungkin mau buat acara kah, mau ada ini event dan lain sebagainya, menurut aku juga better banget. Dalam masyarakat sepertinya masih adem-adem aja, sehingga kalau kalian mungkin mau ngobrolin sesuatu yang lebih lebih jelas, biar lebih aman. Ini juga sangat bagus momennya di Desember lagi. Di Agustus ini bulannya lebih adem, lebih menenangkan, sehingga kalau kalian senggol dari segi perselisih pahaman kayak di bulan-bulan sebelumnya, perselisihannya juga ada tapi tidak terlalu signifikan seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada masalah yang kemarin belum selesai, diselesaikan di sini. Rembuknya lebih enak. Jadi kalau dilewat-lewat itu isi angkanya itu kesannya kayak yang sudah diobrolin tapi ketemu jalan keluarnya gitu loh. Ndak sama-sama keras. Itu dari segi ke percintaan, sorry. Hubungan masyarakat juga bagus ya, sama saudara, sama keluarga, sama tetangga sepertinya adem-adem aja. Jangan tapi dalam batasan ya teman-teman, jangan terlalu, karena di sini ada simbol terjeratnya. Jadi kalau kalian gini, istilahnya pesannya Mas Tulus ini, kalian boleh pengen punya teman banyak ya, tapi dalam batasan. Deket boleh tapi jangan terlalu deket, jauh juga jangan terlalu jauh. Jadi ada batasannya saja. Seperti yang saya bilang sebelumnya, hati-hati dengan konflik-konflik yang nanti larinya malah ke rumah tangga. Nanti pertemanan larinya ke konflik perselingkuhan. Ini juga salah satu hal yang harus diwaspadai untuk yang sudah rumah tangga. Dari segi kesehatan sekarang kita bergeser teman-teman. Yes, hati-hati untuk flu, batuk, radang, kemudian sakit-sakit sendi di sini juga masih muncul teman-teman. Kalian yang ngilu, kalian yang punya asam urat, kalian yang punya pegelinu, saraf kejepit ya, ini juga hal yang masih muncul. Yang pertama soal virus, ini hati-hati teman-teman. Jadi virus yang berhubungan dengan flu ini entah dari berbagai macam jenis ya, ada HIV, kemudian corona, dan beberapa jenis virus yang akan mempengaruhi kita. Sinus, batuk, flu, sakit juga akan lumayan banyak teman-teman. Akan lumayan banyak orang dalam tanda kutip meninggal karena sakit di bulan Agustus ini. Jadi orang-orang yang sakit secara mendadak, sakit karena satu dan lain hal, siangnya bagus, malamnya sakit, bahasa simpelnya isuk loro sore mati lah bahasa kasarnya gitu. Bisa dibilang pagebluk juga tapi tidak separah itu, karena ini akan menyerang dari beberapa segi, hewan dan juga manusia. Makanya pas banget kalau kita minta tolak balak sama Allah dengan sedekah bumi di bulan Agustus. Emang qadarullah mungkin ya, Allah mengendaki sedekah buminya diselenggarakan di Agustus, dan pas banget dengan itu. Karena saya melihat akan banyak momen makhluk hidup yang meninggal. Bukan cuma hewan, bukan cuma manusia, tetapi artinya banyak tanaman-tanaman yang juga terkena virus yang akan gagal panen. Ini juga muncul di sini. Jadi teman-teman hati-hati ya. Nah, ini kan pas banget nih. Sedekah bumi itu kan untuk mensyukuri wujud bumi kita kan. Mudah-mudahan nanti yang punya peternakan, yang punya perkebunan, dan seterusnya bisa Allah jauhkan dari itu. Amin. Dan semuanya baik-baik saja. Karena saya melihat potensi itu. Jadi hewan yang kena virus, manusia yang kena virus, atau tanaman yang kena virus juga muncul di angka 8 ini, atau di bulan Agustus ini. Jadi nggak semuanya bagus ternyata ya. Penyakitnya sendi nih, teman-teman yang punya sendi, yang punya kolesterol, punya diabetes, hati-hati. Karena kecenderungan untuk virus penyakit sendi tadi atau yang nyeri-nyeri tadi, baik itu jantung, kemudian MAH kronis, GERD dan seterusnya, ini bagi saya juga lumayan bahaya ya. Pernafasan, hidung, mulut, telinga, bahkan maaf, alat reproduksi sekalipun juga bisa terkontaminasi dengan satu penyakit tadi. Jadi kita akan lumayan sering pegel badannya, lumayan sakit,
lumayan sering capek, pegel dikit badannya ngilu ya kayak orang yang kurang olahraga gitulah pokoknya. Di Agustus ini potensinya adanya itu. Jadi sering mandi dengan air hangat kemudian dikasih garam juga salah satu solusi untuk melancarkan peredaran darah. Ya, perbanyak konsumsi air putih, hati-hati juga, oke? Dan teman-teman yang memiliki penyakit-penyakit bawaan yang artinya memang sudah sering kumat atau sudah sering kambuh, sepertinya juga harus mewaspadai beberapa hal. Salah satunya tadi yang saya bilang terkait dengan sinus dan flu dan seterusnya yang akan mengkontaminasi penyakit yang sudah kalian miliki ya. Insya Allah yang nonton video ini semuanya sehat. Amin. Kemudian satu hal lagi teman-teman, kita di bulan ini tuh akan mengalami fase secara kejiwaan ya teman-teman ya. Jadi ini tadi kan secara kesehatan jasmani. Nah ini secara rohani, secara kejiwaan kita itu akan mudah berpikir, kita akan lebih baper, kita akan lebih mudah tersentuh, kita akan lebih mudah berpikir sesuatu yang enggak. Hal pendek bisa kita panjangkan. Bahkan sesuatu yang enggak harus kita pikirkan pun secara garis besar segi pandang Mas Tulus sepertinya bisa jadi beban pikiran yang bisa membuat kalian menjadi pemikir yang kuat. Sehingga ini sesuatu yang harus kalian waspadai. Pemikiran-pemikiran yang salah justru akan memicu penyakit dalam tubuh kita sehingga secara psikis mentalnya kalian akan terkikis atau tergoda dengan sesuatu yang kurang baik yang akan berujung ke sesuatu larinya tetap akan ke medis lagi sehingga untuk mengurangi makanya tadi saya bilang dekat jangan terlalu dekat, jauh jangan terlalu jauh supaya apa? Nggak banyak baper, nggak menjaga emosinya juga karena kita tuh kayak bisa lebih sering yang nangis cepat atau sedih cepat, kemudian kita juga bisa mikirin sesuatu yang harusnya tuh nggak harus kita pikirin tapi kita pikirin kayak siklusnya itu justru kita kayak lagi mikirin sesuatu yang kita tuh nggak tahu sesuatu itu apa, rasanya kayak nggak seharusnya kita pikirkan tapi kita pikirin. Itu salah satu siklus yang muncul lewat segi intuisi penyakitnya. Nah yang terakhir adalah dari segi musibah, kita hitung lagi lewat alam teman-teman. Elemen apa saja yang berdominan di sini? Apakah ada elemen-elemen tertentu yang cukup berbahaya? Jawaban saya iya. Ada kemungkinan musibah yang sangat besar di Agustus ini dengan korban yang cukup banyak. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Jadi kalau kita lihat secara elemen paling kuat di sini adalah tanah. Elemen yang paling kuat adalah tanah, kemudian kedua air, dan yang ketiga adalah angin. Ya, ada 3 elemen tadi, tanah, air, dan juga angin. Dan gempa merupakan salah satu hal yang sangat potensial sekali terjadi. Maaf, yang Maung Telon, Cerondol juga sudah mengingatkan bahwa ada kemungkinan 2 sesar aktif yang akan aktif bersamaan dan saya melihat ada potensi musibah dengan skala besar dengan korban yang cukup banyak. Salah satunya ini juga ada gunung yang erupsi, kemudian gempa dengan skala yang cukup besar, kemudian kecelakaan di darat. Dari segi alam elemennya sudah mengarah ke situ. Kemudian kecelakaan di laut, kemudian juga ada gelombang tsunami, gelombang tinggi, kemungkinan 18 ke atas. 18 ke bawah ya, untuk gelombangnya juga masih ada potensi kalau dihitung lewat angka. Nanti kita corondol apakah corondol juga memberikan clue itu. Kemudian setelah tadi kita lihat gempa, kecelakaan di darat juga ada potensi. Ini ada satu hal yang sepertinya juga akan bermunculan orang-orang ruwet. Orang-orang ruwet dalam arti di sini orang yang mengaku nabi, mengaku Tuhan, orang yang mengaku sakti, orang mengaku keturunan A, keturunan B, orang-orang yang katanya hebat, padahal zong. Ini juga akan muncul orang-orang penista agama, dan tidak hanya Islam. Nah inilah jeleknya. Kenapa saya bilang ini universal teman-teman. Jadi dari segi musibah pun saya melihat potensinya juga lumayan dominan. Ya, dominannya juga lumayan, dan air kadar hujan mungkin hanya akan ada di awal sama akhir bulan. Pertengahan akan kering, awal bulan akan ada air, kemudian di belakang bulan atau di akhir bulan Agustus akan ada kandungan air yang cukup tapi tidak terlalu banyak. Ini elemen yang saya baca. Kemudian ini yang paling dominan adalah tanah teman-teman. Gempa ini menjadi gempa yang dominan hampir di semua angka, walaupun kalau dibaca melalui angkanya, gempanya akan banyak di tanggal ganjil, tanggal genap Mas Tulus. Saya melihat gempa dan juga gunung, begini. Gempa dan juga gunung ini hampir setiap hari ada. Kalau gempa dominan di tanggal genap, kalau gunung dominan di tanggal
tanggal ganjil dan hampir setiap hari. Gempanya akan dominan besar ketika terjadi di tanggal genap di bulan Agustus ini. Jadi ini kan hanya sekedar membaca angka teman-teman ya, saya belum tentu benar. Tapi kalau misalnya benar berarti kita harus hati-hati. Nah, gelombang tinggi dalam tanda kutip yang diprakarsai oleh elemen tanah ini berarti juga satu hal yang cukup diwaspadai teman-teman ya. 11, 13, 19, 18, 17, 15 ini juga salah satu hal yang wajib kita waspadai. Di akhir-akhir bulan ini juga pertengahan bulan sampai akhir bulan sih potensinya ada sesuatu yang sangat besar. Aku tidak bisa menjabarkan secara detail tapi intinya kejadian tersebut lumayan besar, kemudian juga lumayan banyak merenggut korban. Entah ini musibah alam, entah ini kecelakaan, I don't know. Tapi dengan skala yang cukup besar, bahkan mungkin lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya dengan korban yang jumlahnya juga cukup banyak. Nah, untuk bilang mindalik, mudah-mudahan tidak ya. Oke teman-teman, seperti itu hasil pembahasan kita terkait dengan intuisi di bulan Agustus. Semoga manfaat buat teman-teman yang sudah nunggu videonya. Yang suka silakan ditonton, tidak suka silakan di skip. Teman-teman yang suka alhamdulillah, yang tidak suka juga semoga berkenan untuk men-skip videonya biar nggak menghina komentarnya ya. Oke, terima kasih banyak, semoga manfaat teman-teman. Saya sekali lagi disclaimer, ini hanya membaca angka, saya bisa salah, saya juga bisa benar, jadi nggak perlu terlalu dipercaya apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang saat ini sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen lunas hutangnya, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen angkat derajat keluarganya. Amin. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin ya Allah. Dan yang sedang jual aset semoga aset cepat terjual. Untuk yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, sing dagang laris manis. Amin ya Allah. Dan semoga Allah pilih Mas Tulus juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Qabul hajate ya. Yuk yang belum like di like dulu, yang belum subscribe di subscribe dulu. Mas Tulus terima kasih banyak yang sudah nonton. Pamit mundur dulu ya teman-teman, ketemu lagi besok ya. Insya Allah setiap Mas Tulus ada waktu selain Selasa, Kamis dan juga Sabtu, kalau ada waktu Mas Tulus akan terus hadir buat teman-teman semua di rumah ya. Sehat berkah menerima semuanya. Mas Tulus pamit dulu, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.